saya akan bawa satu kisah seram yang bertajuk 2010. Sumber ini saya dapat dari Facebook, dari oknum yang bernama. Dan sebelum saya mulakan kisah seram hari ini, jangan lupa subscribe dan like channel ini karena subscribe itu amat berharga bagi saya. Oke guys, let's get into the story. Aku berlepas dari KLAE menuju Jakarta jam 9 pagi untuk satu tugasan selama 10 hari di sana. Ini bukan pertama kali aku ke negara Garuda di dada. Entah ke berapa kali, aku pun tidak ingat. Kali ini aku akan menetap di sebuah hotel di area Jalan Temarin, Jakarta. Sebuah hotel berbintang 5 yang bernunaskan arsitektur Jawa. Aku tidak begitu suka sebenarnya dengan hotel ini, tapi disebabkan waktu itulah satu-satunya hotel yang berharga murah dari hotel-hotel 5 bintang yang lain, jadi aku ketepikan rasa tidak suka itu. Aku mendarat di Jakarta jam 10 pagi waktu tempatan dan diambil oleh pemandu yang telah disediakan oleh syarikat bagi kemudahan aku selama berada di Jakarta. Arah tujuan pertama aku bila sampai sementara menunggu untuk check-in adalah kawasan di daerah bernama Kebun Kelapa. Sebuah restoran makanan Padang milik sahabat aku. Kita sebut saja nama dia Robert, bukan nama sebenar. Sebaik tiba di restoran si Robert ini, dia telah menunggu aku untuk memesan makanan dan berbual-bual bersamanya. Robert ini sebenarnya seorang yang mualaf ya. Dalam perbualan itu, aku teringat satu lagi sahabat kita yang dipanggil Denny. Bila aku bertanyakan berkenaan Denny, Robert tiba-tiba seperti orang yang ketakutan. Melilau mata dia melihat sekeliling sambil berkata dengan suara yang agak perlahan, "Jangan sebut nama dia, nanti dia datang." Aku yang teruja tanpa mengetahui apa-apa terus bersuara, baguslah dia datang, aku dah lama tak jumpa dia kan." Setelah aku berkata begitu, Robert terus menepuk dahinya. Karena mungkin kesal mendengar jawaban yang aku berikan. Kemudian Robert meminta diri karena ada urusan yang perlu dikerjakan dan meminta aku menunggu untuk dia kembali semula. Setelah terlalu lama menunggu Robert yang tidak balik-balik, aku pun ambil keputusan untuk check-in dahulu. Sebelum keluar, aku meminta manajer di restoran itu untuk memberitahu kepada Robert bahwa aku akan datang esok petang selepas tugasan aku selesai. Jam 4 petang, setelah merentasi jam yang teruk, akhirnya aku sampai ke hotel tempat aku menginap. Selesai urusan check-in, aku naik ke bilik berkemas dan bersiap kembali untuk keluar membeli SIM card dan makan untuk makan malam aku hari itu. Kebetulan hotel yang aku tidur itu bersebelahan dengan mall, jadi aku hanya perlu berjalan kaki saja. Setelah selesai membeli keperluan yang aku perlukan, aku pun kembalilah ke hotel dengan niat ingin berehat karena esok pagi seawal jam 6 pagi pemandu akan mengambil aku untuk ke tempat kerja. Baru saja aku melangkah masuk ke hotel, bahu aku diciut oleh seseorang. Aku menoleh dan dapati itu adalah kawan aku yang bernama Denny. Dengan rasa girang bertemu rakan lama, kami bersalaman dan aku mengajak Denny untuk minum sebentar di coffee house yang terletak di bawah. Kami duduk di sebuah meja dan didatangi pelayan coffee house bertanyakan pesanan kami. Kami menyambung perbualan kami dan aku pun bertanyakan kabar Denny dan keluarganya serta bagaimana keadaannya sekarang.
Denny menjawab seadanya dan mengatakan bahwa teman-teman yang lain telah menjauhkan diri darinya. Aku yang memang jenis tidak suka mengambil tahu akan permasalahan orang ketiga atau orang lain, aku hanya menyabarkan Denny dan anggap saja kawan-kawan itu sedang melakukan kesilapan. Selang tidak lama kami berbual, Denny meminta diri untuk pulang dan tidak mahu menunggu aku berehat. Kami berpisah di depan pintu masuk. Aku naik ke bilik untuk berehat setelah menukar pakaian dan bersiap untuk tidur. Aku memasukkan SIM card yang baru aku beli di dalam slot SIM handphone dan terus mengecas bateri handphone dan aku pun tidur. Esoknya selepas aku habis tugasan, aku menelepon Robert dan memberitahu bahwa aku akan ke restorannya untuk makan sekaligus makan malam karena waktu itu sudah jam 5 petang. Robert mengiyakan dan memberitahu bahwa sebentar nanti Pijo juga, nama samaran bukan nama sebenar, akan datang juga. Aku merasakan seronok karena berjumpa dengan rekan yang lain. Sesampai saja di restoran, aku lihat Pijo sudah menunggu kedatangan aku. Kami berbual dan bertukar-tukar kabar sesama kami, dan aku juga memberitahu bahwa malam tadi Denny telah datang ke hotel bertemu dengan aku. Bila mendengar aku menyebut nama Denny, Robert dan Pijo berpandangan sama sendiri. Seperti terperanjat bila mendengar aku menyebut nama Denny. "Kamu jangan bercanda ya," kata Pijo pada aku. Aku coba translate ke bahasa Malaysia, mana yang aku tahu serius Denny juga mengadu kamu menjauhkan diri dari dia, balas aku. Kepada pertanyaan Pijo itu tadi, Pijo melihat Robert dan bertanyakan sama ada aku sudah mengetahui kisah sebenar atau tidak. Dan Robert mengatakan semalam dia ingin memberitahu aku, tapi bila dia balik semula ke restoran, aku telah ke hotel untuk check-in dan tidak dapat menceritakan apa-apa. Beritahu Robert kepada Pijo. Aku memarahi mereka berdua karena menjauhkan diri dari Denny. Bagaimana aduan Denny kepada aku semalam, Pijo yang melihat aku sedang emosi menenangkan aku. Kur, tidak ada siapa akan menjauhkan diri daripada Denny. Jika Denny itu manusia normal. Aku terdiam, menunggu penjelasan lanjut dari mereka berdua. Pijo membetulkan duduknya dan bertanya kepada Robert sama ada dia menerangkan atau Robert menerangkan situasi sebenar kepada aku. Robert menyuruh Pijo menerangkan kepada aku. "Gini Kur," kata Pijo, "Denny itu sudah meninggal lebih kurang 2 minggu yang lalu. Sekarang ini dia gentayangan sebab meminta tolong untuk membukakan tali pocongnya." Aku yang mendengarkan terdiam dan sudah pasti aku ketakutan bila mendengarkan perkataan pocong. "Meninggal sebab apa?" soal aku kepada Pijo. "Dia ditikam semasa berlaku perompakan dan meninggal di tempat kejadian," jawab Pijo. Aku termenung bila mengenangkan Denny telah meninggal dan siapakah yang datang berjumpa dengan aku semalam. Macam mana dia boleh gentayangan? Soal aku kepada mereka. Katanya, adik Denny tidak boleh terima kenyataan abangnya dibunuh dan masa pengkebumian itu adiknya tidak membuka tali ikatan jenazah agar abangnya boleh membalas dendam. Beritahu Robert kepada aku hanya terlopong, terpinga-pinga kerana memikirkan ada manusia yang sanggup berbuat begitu kepada jenazah. Dan sekarang kalau kita menyebut namanya, dia akan datang dan meminta tolong agar kita boleh membukakan ikatan tali pocongnya.
Sambung Robert. Semakin aku tidak kerun karena takut Denny akan datang berjumpa dengan aku lagi. Dan paling sadis jika dia menyerupai pocong. Hari sudah semakin malam. Tiba masanya aku akan kembali ke hotel untuk penginapan aku. Sampai saja di hotel aku telah melihat Denny telah bersedia menunggu aku. Oh no! Aku memberanikan diri mendekatinya sambil mengajak dia minum di coffee house. Dia mengikuti aku yang sudah menggigil ketakutan. Sampai saja di meja aku memesan minuman, tapi hanya satu. Ya, satu saja karena aku tahu Denny ini bukan manusia. Dan dengan perlahan aku pun berkata, "Den, aku sudah tahu kau telah meninggal, dan aku harap sangat-sangat pada kau, janganlah kau wujudkan diri kau berbentuk pocong. Aku jauh dari keluarga, jauh dari negara aku. Aku takut dan jika ada apa-apa terjadi pada aku, siapa yang akan membantu aku?" Dalam suara bergetar aku memberitahu Denny, "Kau pun nak menjauhkan diri dari aku ke?" Soal Denny. "Bukan begitu, kau boleh datang, boleh jumpa aku bila-bila waktu yang kau suka. Asalkan kau jangan datang berbentuk pocong. Aku takut, aku tetap kawan kau, Dad." Jawab aku sambil tertunduk hendak menangis. Karena ketakutan, beberapa ketika aku mengangkat kepala dan aku lihat Denny telah tiada di depanku. Tanpa banyak bicara, aku membayar harga minuman yang hendak naik ke bilik. Sebelum itu aku bertanya dengan pelayan yang menghantar bil, adakah dia nampak sesiapa dengan aku masa aku duduk tadi. "Tidak nampak, Mas. Dan semalam Mas order 2 air put, saya hanya nampak Mas seorang sahaja." Aku diam, bayar, dan naik ke bilik. Malam itu aku berdoa agar tidak akan bertemu dengan benda yang bukan-bukan, dan aku dapat tidur dengan selesa tanpa sebarang gangguan. Thank you guys for watching this video sampai kepada titik akhirnya. Dan jika kamu ada kisah seram tersendiri, boleh kongsikan di email yang ini dan nanti saya akan bawakan kisah kamu di sini. Oke guys, itu saja cerita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan like channel ini, on notifikasi belnya agar setiap kali saya upload video kamu akan dapat notifikasinya. Oke guys, see ya and be careful.